Ali. Kalau di medsos dikenalnya biasanya dengan sebutan Juragan Flora. Dari tahun berapa ya? Wong saya ini jadi pelaku tani tapi sekaligus memasarkan juga sih ya. Jadi selain melakukan budidaya sendiri, terus memasarkan dan juga ngepul dari petani lain juga. Kalau kebun sendiri nggak banyak sih, cuman kadang saya ada sebagian yang bermitra dengan lahan petani juga, jadi ada yang sistemnya kontrak, ada yang sistemnya bagi hasil, kayak gitu. Kalau sekarang agak redup, memang agak redup. Itu ya banyak faktor yang mempengaruhi kenapa sekarang agak redup. Jadi mungkin banyak lah. Faktor pertama ya mungkin kelesuan pasar, ya otomatis karena ini lagi pandemi juga, ya itu tetap berpengaruh. Jadi pasar-pasar offline itu kan secara otomatis berpengaruh dari pasar-pasar offline. Dan yang kedua, secara kualitas di pasar itu banyak kualitas itu dirusak oleh para pelaku pasar dan petaninya juga. Jadi kalau dulu mangga istana, orang kalau bilang mangga istana itu gambarannya itu kan mangga yang benar-benar tua terus manis gitu. Tapi kalau sekarang mangga, ya maaf yang kadang kalau di kita itu kan mangga dari petani kita sortir, jadi sortasinya itu memang agak ketat. Jadi pertama dari segi tingkat ketuaan itu paling tidak 95% itu baru dipetik. Kemudian yang kedua, bentuk bagus, tidak ada cacat, dan terus mulus, itu kriterianya seperti itu. Terus dari segi ukuran juga. Tapi kalau sekarang di pasaran banyak mangga-mangga yang kadang masih 80%, 85% tingkat ketuaan itu sudah dipetik. Jadi serba salah. Jadi kalau kita yang main kualitas, pas mangga lagi mahal, lagi nggak ada mangga di pasar, petani itu maunya cepet-cepet dipetik. Jadi kadang sebenarnya masih belum terlalu tua. Terus itu dari petaninya. Terus dari pedagangnya, penjualnya, mereka juga pengennya dapat barang. Jadi kadang sikap dulu-duluan rebutan barang di petani. Jadi alhasil ya barang yang dipetik itu ya tidak tua, maksudnya masih belum tua udah dipetik, karena petaninya pengen cepet dapat duit, pedagangnya pengen dapat barang. Nah itu kalau sudah kayak gitu, barang belum tua dipetik, dimasukkan ke pasar, rasanya jadi berkurang, kualitasnya berkurang, harganya jadi jauh. Kalau dulu mangga obsession, kalau di kita itu kan istilahnya mangga obsession, mangga yang dibuahkan di luar musim. Jadi kalau yang mangga musim alami itu kita panen bulan Oktober. Tapi kalau di Pemalang ini itu bulan Mei, Juni, Juli itu sudah mulai panen mangga. Bulan Mei kadang sudah mulai panen mangga. Nah sekarang daerah lain itu sudah mulai meniru teknik budidaya di Pemalang. Yang dulunya cuma Pemalang yang bisa membuahkan mangga di luar musim, kalau sekarang di daerah lain itu sudah bisa ikut mengaplikasikan ilmu orang Pemalang membuahkan mangga di luar musim atau obsession ini. Kalau saya itu sih ya offline, online, main semua. Jadi banyak reseller juga. Petani itu membuat packaging sendiri-sendiri. Jadi terus kalau itu dus yang dijual di pasaran itu juga secara umum itu mangga Jateng atau tidak spesifik mangga Pemalang. Jadi
kalau bisa Pemalang itu punya Pemdanya mungkin memfasilitasi packaging mangga yang khusus untuk mangga Pemalang. Kayak Pasuruan itu kan sudah ada mangga Pasuruan Klonal 21 itu kan khusus, Mas. Tapi Pemalang belum difasilitasi sebenarnya kayak itu. Oh itu ya. Sebenarnya kan gini, Mangga Istana itu kan hanya sebuah branding. Mungkin itu ada historinya sendiri yang ada lah maksudnya. Cuman itu dijadikan sebuah branding Mangga Istana Pemalang itu untuk membedakan antara mangga aromanis Pemalang dengan mangga aromanis daerah lain. Itu kan sebenarnya kan seperti itu. Jadi Mangga Istana itu hanya sebuah branding. Nah, cuman ikon Mangga Istana itu tidak main-main sebenarnya. Itu ada kriteria khusus yang disajikan atau disebut dengan sebutan Mangga Istana ya. Salah satunya itu dengan benar-benar sortasi yang ketat gitu. Jadi terutama tingkat ketuaan itu dari tingkat ketuaan, terus daerah juga mempengaruhi. Mungkin sama-sama mangga aromanis, kalau mangga aromanis daerah pesisir dengan mangga aromanis daerah sini di Pegarit, terus dengan mangga aromanis daerah selatan daerah Randu Tongkal itu juga berbeda kualitas dan rasanya. Dan banyak dari konsumen itu yang lebih khas itu yang mangga di daerah Penggarit itu karena mungkin Penggarit itu dataran tanahnya itu mungkin tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, tengah-tengah. Jadi tidak terlalu ke pantai, maksudnya dekat pantai, tidak terlalu dataran tinggi. Jadi memang benar-benar agak istimewa di sini. Jadi rasanya dari tekstur, warna daging buah, terus rasa itu kalau orang yang teliti itu ada perbedaan. Sebenarnya yang mengawali itu Pemalang mengadakan event festival mangga. Jadi festival mangga di Indonesia yang pertama kali mengadakan itu Pemalang. Tapi setelah tahun 2016 Pemalang mengadakan festival mangga, terus tahun berikutnya daerah lain mengikuti. Cuman karena Pemalang mungkin ya banyak faktor yang ternyata tidak bisa nge-up ke atas lagi dan kalah dengan daerah lain, ya mungkin ya banyak faktornya lah, mungkin dari pemdanya, dari petaninya juga, terus banyak hal lah ya. Terus yang booming malah mangga alpukat dari luar daerah, tapi sebenarnya yang membumingkan itu yang pertama kali itu Pemalang. Jadi dengan sebutan Mangga Istana itu kita membuat festival mangga tahun 2016. Kemudian tahun berikutnya itu muncul nama mangga alpukat, mangga apalagi ya, banyak ada di sebutan di luar.